Pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali kita berjumpa dalam Tabura Injil Klasis Yapen Selatan, Sinode Gereja Kristen Injili di Tanah Papua. Saat ini kita hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Maka dengan demikian, pemirsa yang ada di mana saja, siapkan bagian pembacaan Alkitab dari Injil Matius pasal 5, ayatnya yang ke-13. Sekali lagi, Injil Matius pasal 5, ayatnya yang ke-13 merupakan bagian pembacaan dan perenungan bagi kita saat ini. Mendasari perenungan ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bukan karena kuat gagah mampunya kami untuk dapat berjumpa kembali dalam seluruh siaran Tabura Injil Klasis Yapen Selatan. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih Tuhan. Maka dengan demikian kami hanya bisa bilang syukur dan terima kasih. Saat ini kami hendak menikmati santapan rohani yang akan mengenyangkan tubuh rohani kami. Kami tunduk pada Tuhan, memohon Yesus ampuni tiap pelanggaran dosa kami. Sayang kami Bapa, Roh Kudus bantu kami, baik hamba sebagai pewarta maupun seluruh pemirsa pendengar di mana saja berada. Ada berkat khusus Tuhan bagi kami yang menikmati santapan rohani di saat ini. Bicaralah Kristus firman hidup, sebab kami telah siap sedia membaca dan merenungkan firman Tuhan. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terangkat di dalam Matius 5 ayat 13. Garam dunia dan terang dunia. Perikop sesuai dengan Lembaga Alkitab Indonesia. Ayatnya yang ke-13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Demikian pembacaan Alkitab. Diberkati tiap kita yang membaca, mendengar, menyimpan, memelihara, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita tiap-tiap hari. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita dari Injil Matius pasal 5 ayat 13 yaitu pembawa berkat bagi sesama. Pembawa berkat bagi sesama. Bapak Ibu, saudara-saudara pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada bagian pembacaan Matius pasal 5 ayat 13 merupakan pengajaran khotbah Yesus ketika ia berada di atas bukit. Khotbah Yesus ketika dia berada di atas bukit untuk menegaskan seluruh pengajarannya ketika dia ada dalam dunia sepanjang 3,5 tahun. Pengajaran Yesus pada bagian yang hendak kita renungkan bersama berbicara tentang dua benda, yaitu garam dan terang. Namun yang menjadi titik perhatian kita adalah garam. Garam. Siapakah dari antara kita yang tidak mengetahui garam? Garam, setiap anak manusia di dalam dunia ini mengenal dan mengetahui apa itu garam. Garam adalah benda padat yang punya fungsi untuk menolong manusia di dalam seluruh keberadaan kehidupan. Garam sangat diperlukan untuk melesatkan dan mencegah makanan dari pembusukan. Demikian pula garam ini mempunyai khasiat yang sangat baik untuk tubuh
tubuh jasmani dari manusia. Di mana-mana, di setiap rumah harus ada garam. Kalau rumah itu tidak ada garam, berarti rumah itu selalu makan di luar rumah. Sebab garam itu selalu harus ada di dapur untuk melesatkan, membuat enak makanan, atau juga untuk mencegah makanan dari pembusukan. Jadi, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, garam kalau tidak ada di dalam rumah, maka segala aktivitas soal memasak itu hambar, itu tawar. Jadi semua orang membutuhkan garam. Ibaratnya bahwa garam itu di mana-mana selalu diperuntukkan untuk memasak. Karena itu Yesus mengajar, dan dia tidak mengajar sesuatu pengajaran yang sulit untuk dipahami, dimengerti. Tetapi dia mengajar bagaimana garam itu dalam keberadaan kehidupan. Garam, kamu adalah garam dunia. Dia mau menegaskan, Yesus mau menegaskan kepada pendengar pada waktu itu, kamu semua yang dengar tentang khotbah ini, kamu semua adalah garam dunia. Apa yang mau disampaikan dalam pesan Yesus lewat pengajaran ini? Kamu adalah garam dunia. Kehadiranmu di tengah dunia ini harus menjadi penyedap rasa yang betul-betul berkualitas enak tingkat tinggi. Keberadaan kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga, bahkan gereja harus memberikan teladan yang baik, memberikan kualitas iman yang membawa nama Tuhan Allah di dalam Yesus dan Roh Kudus. Jadi Alkitab bilang begini, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Kamu adalah garam dunia. Kamu harus berkualitas di dalam tutur kata, sikap, dan kelakuan hidup. Teladan yang baik harus ditampilkan di tengah dunia ini. Seluruh keberadaan kehidupan, kehadiran gereja harus menjadi garam, penyedap rasa. Orang melihat seluruh anak-anak Tuhan adalah anak-anak Tuhan yang berkualitas di dalam semua tugas-tugas keberadaan kehidupan. Karena itu ketika gereja ada, gereja menampilkan segala keinginan-keinginan yang berasal dari Tuhan Allah di dalam Yesus dan Roh Kudus. Gereja ada harus menjadi pengasin yang mendatangkan berkat di dalam keberadaan kehidupan setiap umat manusia. Karena itu gereja harus melawan kebobrokan moral dan kecurangan yang nyata di tengah masyarakat. Jadi ada satu cerita, Katie, dia diterima di satu perusahaan. Perusahaan ini perusahaan yang membayar gaji karyawannya dengan dolar. Betapa senang hatinya. Lalu dia pulang dan dia bercerita untuk suaminya, dan suaminya sampaikan itu berkat. Jadi mereka mulai dengan doa untuk pekerjaan Katie. Tapi apa yang terjadi? Hari berganti dan Katie rasa tertekan. Karena ternyata bahwa bekerja dengan orang asing itu, orang asing melihat segala aktivitas keberadaan kehidupan biasa-biasa saja. Nikmat-nikmat saja, sampai pada titik di mana kehidupan
di dalam kantor itu seks bebas itu merupakan sesuatu hal yang biasa. Lalu pada akhirnya apa yang dilihat, apa yang dirasakan oleh Katie menjadi tekanan hidup yang luar biasa karena tidak sesuai dengan iman percayanya. Katie pulang dan Katie bicara pada suaminya. Lalu suaminya sampaikan kepada Katie, kamu harus berani untuk tampil menjadi perempuan Kristen yang tangguh di tengah tanggung jawab tugas pekerjaanmu. Jadi Katie dan suami mulai berdoa supaya Katie mampu nyatakan kata tidak untuk setiap penawaran-penawaran kedagingan yang menjerumuskan dia jatuh di dalam dosa. Lalu Katie mulai dengan doa dan tetap konsisten dengan iman percayanya. Dari waktu ke waktu 3 bulan berlalu, yang awalnya itu sangat sukar dan sulit, tetapi pada akhirnya Katie mampu untuk membawa hidupnya menjadi garam yang mengasinkan seluruh situasi dan keadaan tempat ia bekerja. Ia membawa berkat untuk semua rekan-rekan sekerjanya di kantor, karena ia berani membawa nama Tuhan Allah di dalam Yesus dan Roh Kudus dalam seluruh derap langkah juang keberadaan kehidupan panggilannya dalam kantor tersebut. Cerita tentang Katie menjadi catatan tersendiri dalam keberadaan kehidupan anak-anak Tuhan di dalam dunia ini di tengah situasi pandemi virus corona. Apa yang harus kita lihat? Dunia sedang digoncangkan dengan virus corona. Dunia sedang digoncangkan dengan berbagai macam tawaran dunia yang jahat. Lalu di manakah posisi gereja di dalamnya ada anak-anak Tuhan? Firman Tuhan mau memberitahukan kepada kita, kita harus berani menjadi garam. Artinya bahwa kita harus tampil menjadi berkat untuk semua orang dimanapun kita berada. Apabila kita tidak bisa menjadi garam, konsekuensinya berat. Pemirsa tabur Injil yang diberkati oleh Yesus. Konsekuensinya itu apa? Di sini dikatakan, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Yesus bertanya, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Jadi kalau garam itu sudah tawar lagi, tidak ada gunanya. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara pemirsa tabur Injil, garam itu dipakai harus ditutup. Makanya garam itu selalu punya wadah. Di dapur itu ada wadah, tempat di mana garam itu ditaruh supaya ada tutup, supaya dia tetap punya khasiat yang baik untuk menolong tubuh jasmani manusia. Karena itu kalau garam itu terbuka saja, pada waktu titik tertentu garam itu sudah tidak asin, untuk apalagi dipergunakan selain dibuang dan diinjak orang. Ibaratnya dengan keberadaan kehidupan anak-anak Tuhan seperti itu. Apa yang harus dilihat? Kalau anak-anak Tuhan yang mengaku Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, lalu keberadaan kehidupan sama dengan dunia ini, tidak menghormati Tuhan Allah di dalam Yesus dan Roh Kudus lewat tutur kata, sikap dan kelakuan hidup, maka apa yang harus dikerjakan oleh anak-anak Tuhan? Dibuang, diinjak orang, tidak ada manfaat. Untuk apa anak-anak Tuhan hidup kalau tidak mampu menjadi garam? Lebih baik mati. Karena tidak ada manfaatnya lagi. Tidak ada keuntungannya, tidak ada keunggulannya lagi. Untuk apa hidup? Percuma saja. Tidak ada manfaat sama sekali. Jadi lebih baik dibuang. Maka dengan demikian Wahyu pasal 3 ayat 15 dan 16 bilang apa? Kamu tidak panas, tidak dingin, lebih baik apa? Dimuntahkan. Karena tidak ada sesuatu hal yang baik dari anak-anak Tuhan yang bilang, saya anak Tuhan, saya percaya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, tetapi dalam keberadaan kehidupan tidak mencerminkan kualitas hidup sebagai anak-anak Tuhan yang menghormati Tuhan Allah di dalam Yesus dan Roh Kudus, yang melakukan perintah, ketetapan dan peraturan Tuhan di dalam keberadaan kehidupan. Karena itu seluruh anak-anak Tuhan yang bilang percaya pada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, jangan sampai di titik ini untuk dibuang dan diinjak orang. Tetapi biarlah hari ini apa yang harus kita perbuat di dalam seluruh tugas-tugas tanggung jawab kita, yang harus kita perbuat itu adalah kehadiran kita menjadi berkat bagi semua tugas tanggung jawab kita. Bapak pulang kantor jadi berkat untuk mama dan anak-anak.
Mama ada di rumah menjadi berkat untuk suami dan anak-anak. Keluarga kita menjadi berkat. Karena apa? Garam itu. Kualitas iman kita. Di kantor kita akan tampil di sana. Di tempat studi, di kampus, di sekolah, semua kita ada di sana. Kita akan menjadi garam. Kita akan menjadi pembawa berkat bagi orang-orang lain. Di dalam semua tugas-tugas tanggung jawab. Kita tidak boleh menjadi pembawa kutuk. Karena kalau kita menjadi pembawa kutuk, maka Alkitab bilang, dibuang saja diinjak orang. Percuma hidup dengan tiada melakukan pekerjaan Tuhan di tengah tugas tanggung jawab dalam dunia ini. Pemirsa, tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hendaklah setiap kita, Yesus menginginkan kita untuk berani menjadi garam. Garam yang bermanfaat untuk sebagai penyedap, tetapi juga sebagai pencegah pembusukan yang ada di dalam keberadaan kehidupan kita. Kita hadir dalam semua tugas-tugas tanggung jawab kita, mendatangkan berkat yang mengalir berlimpah-limpah untuk orang-orang di sekeliling kita. Suami, istri, anak-anak, saudara sesama, sahabat, handai tolan, dimanapun kita ada, kita mampu untuk membawa berkat dalam semua tanggung jawab kita sebagai garam-garam yang mendatangkan berkat dimanapun kita berada. Roh Kudus memberkati dan menolong kita sekalian. Amin. Pemirsa tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa, dalam nama Yesus, segala puji syukur hormat dan terima kasih kami kepadamu. Ampuni kami kalau sampai hari ini kami tidak menjadi garam. Sayangi kami, Roh Kudus bantu kami, ingatkan kami. Kami harus menjadi garam, kami harus berani menjadi garam, menjadi penyedap rasa yang kuat, supaya kehadiran kami membawa berkat untuk orang lain. Di mana kami ada, kami mendatangkan sukacita, damai sejahtera bagi orang lain. Roh Kudus bantu kami dan tolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa menyerahkan seluruh pemirsa tabura Injil di mana saja berada, yang dalam keadaan sakit Tuhan pulihkan, kuatkan, sehatkan, yang ada terpapar virus corona, Tuhan berikan sukacita, damai sejahtera, pulihkan, kuatkan, sehatkan tubuh jasmani mereka. Yang ada dalam tekanan-tekanan hidup soal ekonomi, soal rumah tangga, soal kesehatan, soal apapun itu Tuhan. Kami bawa, kami taruh, kami letakkan di dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Yesus menopang dan menolong, menuntun, menyertai dan melindungi. Semua yang sudah sibuk dalam pekerjaan, pekabaran Injil lewat tabura Injil, Klasis Yapen Selatan, Tuhan memberkati. Menopang, menolong, menuntun, menyertai dan melindungi. Berkat menjadi bagian keberadaan kehidupan mereka semua yang sudah sibuk untuk mengamankan pekerjaan Tuhan di dalam tabura Injil Klasis Yapen Selatan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, gerejamu di tengah dunia ini, di Indonesia, di tanah Papua, Tuhan memberkati lebih khusus gereja Kristen Injil di tanah Papua, sinodal, klasis setanah Papua, bahkan jemaat-jemaat Tuhan memberkati, menopang dan menolong, menuntun, menyertai dan melindungi kami sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami taruh seluruh keberadaan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Yesus Kristus menopang, menolong, menuntun, menyertai, dan melindungi kami sekalian. Inilah kami Bapa, ampuni setiap pelanggaran dosa kami, sayang kami, topang dan tolong kami. Tutup bungkus setiap kami dengan darah-Mu yang suci dan kudus. Halaukan, jauhkan dari setan-setan, iblis, sakit, penyakit, kecelakaan, virus, corona, maut. Ikat, hancurkan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Lalu kami tunduk pada Tuhan meminta berkat-Mu. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah dalam Yesus dan Roh Kudus menyertai, melindungi, memberkati tiap pemirsa tabura Injil hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Demikian siaran tabura Injil Klasis Yapen Selatan, Gereja Kristen Injil di tanah Papua. Saksikan terus tabura Injil setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua.